Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adia Lukitasari dari kelas TI3E nomor absen 05. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas jobsit minggu ke-12 yaitu dasar visualisasi. Pada jobsit 12 ini akan terdapat praktikum yang mana berupa proses untuk menyajikan data dengan visualisasi yang menarik. Untuk melakukan praktikum menyajikan data dengan visualisasi menarik ini akan ada beberapa poin yang harus dilaksanakan. Di antaranya proses instalasi Power BI, kemudian dilanjutkan dengan mendapatkan data dari web, contohnya koneksi ke data warehouse. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan proses membuat visualisasi data, dan yang terakhir yaitu terkait proses ekspor visualisasi ke halaman web. Baik, sebelum lanjut ke bagian berikutnya, di sini saya izin share screen layar laptop saya dengan tujuan agar setiap proses yang saya jalankan bisa terekam melalui video kali ini. Baik, di sini adalah tampilan terkait jobsit minggu 12, dasar visualisasi. Di sini yang pertama untuk proses menyajikan data dengan visualisasi menarik, di mana kita mulai dengan proses instalasi Power BI terlebih dahulu, yang mana menjadi tools dalam praktikum kali ini. Untuk proses instalasi Power BI sendiri, sebenarnya kita memiliki dua pilihan. Yang pertama, kita bisa menggunakan Power BI dalam keadaan online. Di sini dengan cara klik link yang telah terlampir. Dengan menggunakan Power BI online ini, kita cukup dengan memasukkan alamat email yang kita punya. Dengan terlebih dahulu klik try free atau bisa dengan button try Power BI for free. Di sini nantinya untuk email itu kita menggunakan email milik organisasi, perusahaan, sekolah atau kampus. Disarankan untuk menggunakan email yang sudah terikat. Karena jika email dalam keadaan email pribadi, itu nantinya untuk sinkronisasi akan sedikit terkendala. Namun di praktikum kali ini saya akan menggunakan Power BI desktop atau yang dalam keadaan offline. Karena untuk Power BI yang online sendiri itu kelemahannya untuk proses getting datanya sedikit lamban atau responnya kurang baik. Jadi sehingga untuk proses loadingnya memakan waktu yang cukup lama. Kemudian karena di sini saya akan menggunakan Power BI desktop, maka di sini kita bisa klik link yang sudah terlampir juga. Nantinya di dalam link ini akan tersedia button download yang bisa kita klik. Kemudian nantinya web akan membawa ke halaman yang mana di sini kita disuruh memilih ingin mendownload file yang versi 64 bit atau 32 bit. Untuk versi ini sendiri menyesuaikan dengan versi laptop kita. Di sini kita bisa cek melalui settings, kemudian ke sistem, setelah itu bisa ke about dan ke system type. Nanti di sana akan ada informasi terkait versi laptop yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan versi yang 64 bit. Karena di sini sebelumnya saya sudah melakukan proses download, maka filenya sudah tersimpan di sini. Kemudian untuk proses instalasi sendiri juga cukup mudah. Nanti kita tinggal klik next saja, kemudian kita sesuaikan untuk bahasa yang kita gunakan. Bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nantinya kalau kita sudah berhasil menginstal aplikasinya, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Kemudian untuk catatan kembali setelah kita proses instalasi berhasil dan aplikasi sudah bisa dijalankan, di sini nantinya akan ada menu untuk kita proses sign in, sign out, dan juga jika kita belum punya akun maka kita bisa sign up.
Di sini saya sudah melakukan sign in, dan untuk catatan, email yang digunakan haruslah email yang terikat seperti email dari perusahaan, email organisasi, atau email dari sekolah maupun kampus. Jika kita menggunakan email atau Gmail pribadi, itu proses sinkronisasinya sedikit lambat atau mengalami masalah. Jadi disarankan menggunakan Gmail atau email yang memang sudah terikat dengan sebuah institusi. Di sini saya sudah berhasil sign in, maka proses selanjutnya kita bisa ke langkah dalam proses mendapatkan data dari web. Di sini nantinya untuk proses mendapatkan data dari web, sesuai dengan arahan Jobseed akan menggunakan data dari web Top Rate Movies. Di sini kita coba kunjungi websitenya. Jadi berikut adalah tampilan terkait web IMDb. Di sini kita cukup untuk copy linknya saja karena kita akan menggunakan URL-nya untuk proses mendapatkan datanya. Untuk proses mendapatkan datanya sendiri, di sini kita buka terlebih dahulu Power BI desktop-nya. Kemudian di bagian home, bagian kiri atas tepatnya ada menu Get Data. Di sini kita klik, kemudian di bagian bawah kita pilih More. Kita tunggu sampai muncul ke jendela berikutnya. Ini masih proses loading. Maka setelah itu akan muncul Windows Get Data. Di sini kita pilih bagian yang Other. Kemudian di sisi kanan akan ada beberapa list dari Other ini sendiri. Kita pilih yang paling atas yaitu Web. Kemudian kita klik Connect. Kemudian kita tunggu sampai muncul jendela berikutnya. Di sini nantinya kita diminta untuk memasukkan URL web yang sudah kita akses sebelumnya, yaitu MDB. Di sini kita tinggal kopas, kemudian kita klik OK. Di sini kita tunggu proses koneksinya sampai benar-benar berhasil. Jadi pada dasarnya untuk proses koneksi tadi sendiri itu berfungsi untuk mengkoneksikan antara Power BI dengan website yang kita gunakan. Jadi dengan proses koneksi yang sudah berhasil, maka data-data dari website yang kita gunakan tadi bisa terbaca di dalam navigator Power BI-nya. Di sini masih proses pengambilan datanya, jadi kita tunggu sampai semua data berhasil terbaca di bagian. Untuk proses loadingnya sendiri itu bergantung dengan kecepatan jaringan yang kita punya. Semakin baik jaringan yang kita punya, maka semakin cepat loading yang dilakukan oleh navigator itu sendiri. Di sini kita gunakan yang bagian atas sendiri, yaitu HTML tables. Kemudian di bagian file table 1 kita checklist. Kemudian di sini akan muncul beberapa data, yaitu ada rank and title, kemudian ada kolom IMDb rating, your rating, dan juga kolom underscore 1. Di sini kita klik transform data. Kita tunggu proses transformasinya sampai berhasil. Setelah proses transformasi berhasil, maka di sini kita akan dibawa oleh server atau aplikasi ke halaman Power Query Editor. Di Power Query Editor ini akan ditampilkan beberapa kolom dari tabel 1 yang kita transformkan tadi, yaitu ada kolom kosong yang pertama, kemudian yang kedua ada rank and title, ada IMDb rating untuk yang ketiga, yang keempat ada your rating, dan yang terakhir itu ada kolom underscore 1. Karena ada beberapa data yang memang tidak digunakan atau beberapa kolom yang tidak digunakan, maka kita bisa remove. Di sini sesuai dengan arahan dari Jobseed, kolom yang digunakan hanyalah kolom rank and title dan juga IMDb rating. Jadi untuk kolom-kolom lainnya kita bisa hapus. Seperti kolom yang pertama kita bisa remove, kemudian kolom kolom your ratingnya bisa kita hapus, dan kolom yang terakhir yaitu underscore 1 bisa kita hapus juga. Jadi tersisa kolom rank and title dan juga IMDb rating.
Kemudian di bagian selanjutnya di sini ada perintah untuk men-split kolom yang memang masih bertumpuk atau tergabung, yaitu kolom rank and title yang mana data nomor, judul dan tahunnya masih jadi satu atau tergabung. Jadi yang pertama ini kita coba untuk memisahkan nomor atau rank yang ada di kolom rank and title. Di sini kita bisa klik kolom rank and title-nya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih split column, kemudian kita pilih bagian by delimiter. Di sini karena kita ingin memisahkan kolom, mohon maaf, maksudnya memisahkan data nomornya dari kolom rank and title, bergeser ke sebelah kiri, maka di sini untuk select or enter delimiternya kita pilih custom, kemudian untuk bagian text box-nya kita isi titik, kemudian bagian split add-nya kita pilih left mouse delimiter supaya bagian nomor ini bergeser ke sebelah kiri dari kolom rank and title. Kemudian kita klik OK. Di sini terlihat untuk data nomor sudah bergeser ke arah kiri. Kemudian di sini masih ada judul dan juga tahun yang masih tergabung. Dimana kita bisa lakukan hal yang sama, kita klik kanan, kemudian kita pilih split column, kemudian kita pilih by delimiter. Di sini untuk tahunnya kita coba geser ke arah kanan. Kemudian untuk select or enter delimiternya kita pilih custom lagi. Namun di sini bedanya untuk text box-nya kita isi buka kurung. Kemudian untuk split add-nya kita pilih right mouse delimiter supaya datanya bergeser ke sebelah kanan. Dan kita klik OK. Di sini terlihat untuk data tahunnya sudah bergeser, namun di sini masih terlihat ada kurung tutup di bagian akhir tahun. Di sini mungkin sedikit mengganggu, jadi kita bisa hilangkan saja dengan cara klik kanan kolom rank and title bagian 2.2-nya, kemudian kita pilih replace values. Kemudian untuk bagian di value to find, ini kita isi dengan kurung tutup, kemudian kita klik OK. Terlihat bahwa simbol kurung tutupnya berhasil terhapus dari kolom rank and title 2.2. Setelah semuanya berhasil terpisah, data-datanya di rank and title-nya itu, kita bisa lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian untuk mengubah beberapa nama atau judul kolom. Jadi di sini di bagian nomor 7 atau langkah 7 itu ada perintah bahwa setelah data sudah dipisah sesuai kolom, cek type data dengan cara klik kanan pada kolom yang dimaksud, kemudian change type. Setelah sesuai, kemudian lakukan rename judul kolom dengan double klik pada kolom yang dimaksud. Jadi untuk change type-nya itu wall number. Kita sesuaikan saja. Kita periksa. Di sini change type-nya sudah wall number. Kemudian kita rename menjadi nomor. Kemudian untuk rank and title-nya, change type-nya sudah teks ya. Jadi tidak perlu dirubah karena sudah sesuai. Di sini kita ganti atau rename menjadi title. Kemudian yang terakhir itu ada tahun, kita coba cek dengan change type, kemudian di sini teks. Sebentar kita lihat sesuai dengan perintah yang ada di job sheet. Di sini kita diminta untuk menyesuaikan. Kita coba change type-nya itu mohon maaf di sini mungkin kita sesuaikan saja dengan teks. Jadi kita sesuaikan saja, kemudian kita rename menjadi year.
Kemudian untuk berikutnya di sini kita rename juga nama tabelnya karena di sini masih table one. Di sini kita coba rename menjadi movies sesuai dengan perintah yang ada di bagian 7. Rename table one dengan movies sehingga tampilan akhirnya menjadi seperti berikut. Jadi sudah sesuai dengan tampilan yang ada di job sheet. Kemudian kita setelah semuanya berhasil dilakukan modifikasi, kita pilih menu home, kemudian pilih close and apply. Di sini tujuannya adalah untuk menyimpan semua perubahan yang berhasil kita lakukan di dalam Power Query Editor. Jadi di bagian kiri atas, di sini ada close and apply, kita klik. Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke Power BI desktop-nya kembali. Di sini akan ada proses loading untuk evaluasi menyesuaikan perubahan yang kita lakukan di bagian sebelumnya. Kemudian untuk menunggu ini selesai, kita kembali ke bagian PDF-nya. Jadi di sini di dalam job sheet, setelah bagian keduanya sudah selesai, kita lanjut ke bagian membuat visualisasi data. Jadi di sini setelah data siap, maka kembali ke jendela Our Power BI Desktop. Kemudian kita diminta untuk mengubah nama IMDb ratingnya menjadi rating agar lebih memudahkan. Jadi kita tunggu dulu proses loadingnya sampai selesai, baru nanti kita rubah atau rename kolom IMDb ratingnya menjadi rating. Di sini terlihat 250 data berhasil terload atau tersimpan. Nantinya jika data sudah berhasil terbaca atau terdetek di dalam Power BI Desktop, maka secara otomatis tabel movies akan tampil di dalam fields yang ada di sebelah kanan. Di sini ada beberapa kolom yang berhasil terbaca, yaitu ada IMDb rating, nomor, title, dan juga year. Di sini kita rubah sesuai dengan perintah dari job sheet, yang mana IMDb ratingnya kita rubah menjadi rating. Di sini sudah berhasil terubah datanya, kemudian kita lanjut dengan proses berikutnya. Yang kedua yaitu kita diminta untuk menambah kolom baru dengan klik modeling. Kemudian kita pilih new column, lalu ketikkan kode yang ada di bawah atau di bagian screenshot berikut. Kemudian di sini fungsinya untuk membuat kolom period pada kolom year. Kemudian kita klik checklist untuk menjalankan. Jadi kita coba skip dulu layarnya untuk mempermudah. Di sini di bagian toolbar-nya kita pilih modeling. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, kita pilih new column. Kemudian di sini kita isikan sesuai dengan yang ada di job sheet. Period sama dengan left. Format. Format movies year. Movies year. Kemudian tambahkan hashtag 4 kali 1, 2, 3, 4.
kemudian tutup kurung, koma 3, koma 3, tutup kurung lagi, N, terus ketik 0S. Kita coba cek kembali. Period sama dengan left, buka kurung format, buka kurung movies, kurung sequire, koma, ketik hashtag, 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 tutup kurung, koma 3, tutup kurung, and petik 0x. Di sini kita klik checklist. Terlihat di sini muncul kolom baru, period. Kemudian di sini kita bisa mengecek hasil kode di atas dengan cara double klik simbol table pada visualization seperti yang ada di contoh dalam job sheet. Kita coba di bagian visualization-nya, di bagian table. Kita double klik. Kemudian kita diminta untuk drag and drop kolom title year, period ke tempat untuk tabel. Sehingga tampil sebagai berikut. Jadi kita pilih yang period, title, dan year. Period, title, dan juga year. Dan juga year. Jadi kita urutkan terlebih dahulu ya. Yang pertama itu title, baru period, kemudian year. Disesuaikan dengan job sheet yang ada. Maaf, untuk job sheet itu title, year, baru period. Kita coba. Kita uncheck quiz dulu. Jadi yang pertama itu title, baru year, dan yang terakhir itu period. Sini sudah muncul semua datanya sesuai dengan job sheet. Kemudian untuk selanjutnya, kita di bagian kelima itu akan membuat plotting ke dalam pie chart. Double klik pada simbol lingkaran yang bertuliskan pie chart di keterangan. Drag field period ke legend dan drag title ke values. Jadi di sini kita diminta untuk double klik simbol lingkaran. Jadi kita pilih yang pie chart ini. Kita double klik. Kita tunggu sampai proses loadingnya berhasil. Kemudian di sini kita diminta untuk drag field period ke legend dan drag title ke values. Jadi seperti ini, legendnya diisi period, kemudian untuk valuesnya itu diisi title. Di bagian legendnya diisi dengan period, kemudian untuk valuesnya di bagian values data. Seperti ini. Jadi sesuai dengan job sheet,
Yang di legend itu period, kemudian yang di values itu count of title. Untuk detailsnya itu kita kosong. Jadi nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini akan muncul data di bagian kanan itu ada period. Jadi period ini adalah menunjukkan periode tahun dari mulai 2000-an sampai periode 2020. Nah, kemudian di sini juga akan ada title di bagian chartnya. Jadi di sini chart ini menunjukkan seberapa banyak title di setiap periode. Contohnya yang warna hijau ini. Di sini tahun 2000, itu periode 2000 itu jumlah title dari movies itu ada sekitar 46 titles atau 46 judul movies yang terproduksi, sehingga besarannya itu sekitar 18,4% dari 100% movies yang dihasilkan dari keseluruhan periode. Begitu juga dengan yang bagian berikutnya di tahun 2010. Di periode 2010 itu jumlahnya ada sekitar 45 title atau judul movies yang berhasil terproduksi, sehingga sekitar 18% dari jumlah keseluruhan yang ada. Begitu juga dengan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 1990 itu terkonfirmasi ada 41 judul movies atau sekitar 16,4% dari jumlah keseluruhan. Begitu juga untuk periode berikutnya di tahun 1980 ada 29 judul movies atau sekitar 11,6% dari jumlah keseluruhan movies yang terproduksi. Kemudian untuk tahun yang lebih lama lagi, di tahun 1950 itu ada 24 judul movies yang berhasil terkonfirmasi atau sekitar 9,6% dari keseluruhan. Kemudian untuk 1960 itu ada 19 judul atau sekitar 7,6% dari jumlah keseluruhan. Kemudian untuk tahun 1970 itu ada 19 judul movies atau sekitar 7,6% dari jumlah keseluruhan. Kemudian tahun 1940 itu ada 10 judul atau sekitar 4%. Kemudian di tahun 1920 itu hanya 6% atau sekitar 2,4% saja dari jumlah keseluruhan. Kemudian di tahun 1930 juga sama, hanya 6 judul saja atau sekitar 2,4%, dan di tahun 2020 itu baru 5 judul movies atau sekitar 2%. Jadi dari data yang ada, kita bisa melihat bahwa judul movies atau film yang terkonfirmasi itu paling banyak di tahun 2000. Yaitu baik, jadi sesuai dengan perintah yang ada di langkah ke-6, kita di sini diminta untuk mendouble klik tabel, lalu diminta kemudian untuk drag title, rating, dan juga year. Di sini kita double klik bagian tabelnya. Di sini akan muncul, lalu untuk mengisi tabelnya dengan data-data, lalu kemudian untuk mengisi tabelnya dengan data-data, kita pilih sesuai dengan perintah yang ada di job sheet, yaitu title, rating, dan juga year. Kita checklist bagian fieldnya, title, rating, kemudian baru year. Maka di sini akan muncul data-datanya. Sini. Kemudian di bagian berikutnya, kita bisa melihat detail dari chart dengan melalui tabel. Jadi secara otomatis nanti tabel akan mensortir sesuai bagian yang kita klik. Nah, contohnya itu seperti ini.
Di sini kita misalnya klik tahun 2000-an. Nah, di sini secara otomatis akan disorting di bagian tabelnya. Jadi khusus yang 2000 ke atas, dari 2000 sampai batasnya itu 2009 itu akan tampil semua di sini. Nah, di sini itu akan muncul informasi bahwa seperti yang tadi di bagian chartnya itu akan muncul bahwa di tahun 2000 itu ada sekitar 46 judul atau sekitar 18,4%. Nah, di sini di bagian tabelnya itu akan muncul data-data terkait judul. Ke 46 judul itu apa saja? Di sini akan muncul. Kita coba buktikan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan 46 data atau judul movies. Nah, selain yang ditunjukkan chart sendiri terkait jumlah titles di tahun 2000-an, periode 2000-an, di dalam tabel itu juga akan ada terkait data rating. Jadi setiap judul itu akan ada ratingnya, juga informasi tahunnya. Seperti Three Idiots, itu ratingnya menembus angka 83, nah itu diproduksi tahun 2009. Begitu juga dengan bagian-bagian berikutnya seperti A Beautiful Mind, itu ratingnya 81, dan diproduksi tahun 2001. Selain itu, di bagian bawah juga ada terkait informasi total rating yang berhasil diraih dari 46 judul diakumulasi itu jumlahnya ada 3.802 rating yang berhasil diraih dari tahun 2000-an sampai 2009. Kemudian kalau kita coba klik bagian lainnya seperti di tahun 2020, di situ akan juga muncul bahwa di sini kan sesuai dengan pie chart-nya, data pie chart itu ada bentar, 6 judul. Nah, di sini dibuktikan ada Don Hamilton, Jay kemudian ada, mohon maaf, ada 5 judul karena 2% ya di sini. Jadi ada 5 judul. Jadi ada John Hamilton, Jay Beams, Corey Potro, The Father. Nah, itu ada ratingnya. Nah, ratingnya itu ada 81, 83, dan seterusnya. Dan tahunnya itu periode 2020-an, jadi 2020, 2021, dan seterusnya. Di sini hanya 5 data, dan total ratingnya yang diraih itu sama tahun periode 2020 itu ada 408 data. Seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya, kita bisa cek perbagian secara detail dengan klik icon slicer di bagian visualization. Drag period ke bagian field, pilih periode yang ingin dilihat secara detail. Jadi di sini di bagian langkah ketujuh, kita akan diminta untuk mengklik icon slicer untuk melihat secara detailnya. Nah, di sini kita bisa klik bagian visualization, kemudian kita pilih icon slicer-nya. Kemudian baru kita drag period ke bagian field. Pilih periode yang ingin dilihat secara detail. Jadi kita buka Power BI-nya lagi, kemudian kita pilih slicer. Ini, icon slicer, kemudian kita tambahkan. Ini kita mungkin bisa perkecil setiap bagiannya supaya cukup. Ini kemudian di bagian
kita perkecil lagi. Dan ini kita tambah besarkan. Kemudian tadi di bagian ini kita diminta untuk graph period ke bagian drop. Jadi di sini kita graph period. Nah, di sini akan muncul periode dari tahun 1920 sampai 2020. Nah, di sini kita misalnya ingin lihat detailnya. Kita ingin lihat detail di periode 2020. Kita checklist. Kita klik. Nah, di sini akan muncul data periode tahun 2020 di bagian pie chart-nya. Di sini muncul ada 5 judul 100% karena memang nggak ada perbandingan data lain. Karena di sini yang ditampilkan hanya periode tahun 2020. Jadi untuk persentasenya itu hanya itu jumlah maksimum itu 100%. Kemudian untuk title-nya di sini juga muncul ada data-data di tahun 2020 terkait title, rating, dan juga year. Kemudian kalau kita coba pindah ke tahun 1960-an, di sini akan pindah lagi. Jadi periodenya di sini akan muncul tahun 1960 itu ada 19 title. Nah, di sini akan dibuktikan dengan data-data terkait judul, rating, dan juga year. Begitu juga dengan selanjutnya, data-data berikut. Jadi dengan adanya slicer ini kita bisa tahu detail per tahunnya atau per periodenya, maksudnya per periodenya. Jadi kita bisa lihat detail terkait judul, rating, kemudian tahun produksi movies per periodenya. Jadi ini mempermudah kita untuk melihat data-data tersebut secara mendetail. Kemudian di bagian 8, itu di langkah 8 kita diminta untuk mengetahui tren data atau grafik menggunakan icon line chart dengan cara drag period ke axis dan title ke bagian values. Lakukan modifikasi grafik pada bagian menu. Jadi di sini kita coba hapus-hapus dulu bagian ininya. Kemudian kita akan mendrag atau menambahkan icon line chart. Jadi line chartnya ini kita tambahkan ke sini. Kita agak perbesar. Kemudian sesuai dengan perintah di job sheet, di sini kita diminta untuk mendrag period ke axis. Periodenya ke axis dan title-nya ke bagian values. Axisnya kita isi period. Kemudian untuk bagian values-nya kita isi title. Gitu. Maka akan muncul tampilan datanya seperti ini. Nah, jika kita ingin melakukan modifikasi grafik, kita bisa klik bagian yang ada di menu ini. Seperti ini, kita bisa klik. Kita bisa mempertebal garisnya ini dengan stroke width. Kita bisa perkecil juga. Kemudian kita bisa on off XY-nya. Jadi kalau X-axis-nya kita hilangkan, maka informasi terkait periodenya juga hilang. Kalau kita ingin menghilangkan di axis-nya, kita bisa off-kan nanti jumlah terkait berapa angka-angka di sini, patokan angka terkait count of title-nya itu bisa hilang. Tapi kalau kita coba hilangkan ini justru akan mempersulit karena data tidak bisa terbaca dengan jelas. Kemudian kalau kita on-kan secondary juga bisa on-off-kan zoom, dan juga bisa di zoom ininya slicer. Data color itu kita bisa rubah colornya, kita coba rubah ke arah merah. Kita bisa rubah warnanya,
Kemudian show all kita juga bisa rubah. Coba kita rubah di sini untuk tahun 2000 kita pakai warna pink. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Titik-titik yang menunjukkan setiap tahun puncaknya atau tahun pedomannya seperti itu. Kemudian di tahun 2020-an kita rubah ke warna orange, 1990 kita rubah warna ungu. Di sini akan memperjelas datanya. Kita rubah sampai periodenya yang terakhir. Jadi dengan memodifikasi data-data atau tampilan dari line chartnya itu bisa menarik atau memperjelas juga informasi terkait line chartnya itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa tambahkan terkait informasi data labelnya. Seperti ini, angka berapa sih puncaknya? Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk memperjelas. Contohnya tahun 2000 itu sekian titik di titik ini tuh datanya ada 46. Kemudian di tahun 2020 itu ada 5 data seperti itu. Kemudian kalau kita tambahkan series labelnya itu bisa seperti ini. Jadi kita perkecil. Kemudian bisa join type-nya, kita line style-nya juga bisa kita rubah. So markernya juga kita bisa on off kan, step-nya bisa kita rubah juga. Plot area juga bisa kita rubah, transparasinya. Seperti itu. Kemudian kita bisa bordernya bisa kita on off kan, shadownya juga kita bisa on off kan, seperti itu. Baik, setelah kita lakukan modifikasi terhadap line chartnya, kita bisa lanjut ke langkah ke-9, yaitu selanjutnya kita menggunakan pilihan menu di visualization line and cluster column chart. Ini kita diminta untuk mengatur drag and drop period di chart axis, title column of values, dan rating diklik pilih average. Tampilan sesuai dengan data Anda. Jadi di sini kita pilih line and cluster column, kita double klik. Kemudian di bagian chart axis-nya kita pilih period. Kemudian selanjutnya di bagian title-nya itu kita masukkan ke column of values. Title-nya ke column values. Kemudian di bagian line values-nya kita masukkan rating. Jadi sesuai dengan perintah yang lagi di sheet. Hanya saja nantinya untuk rating kita pilih yang average. Jadi average of ratingnya itu di line values. Kita pilih yang average karena dari tadi sebelumnya itu sum, kemudian kita pindah ke average of rating.
Nah, di sini akan muncul bagian line and cluster column chart-nya. Jadi di sini akan ada dua data, maaf, maksudnya dua model visualisasinya, yaitu ada grafik batang dan juga grafik garis. Kemudian di sini kita coba cek untuk bagian berikutnya untuk membuktikan di tahun atau periode 1980-an. Jadi di sini di bagian periode 1980-an itu sesuai dengan grafik lainnya itu untuk ratingnya 82,21 dan untuk count of title-nya, jumlah title di tahun 1980-an itu ada sejumlah 29 judul movies yang berhasil terproduksi. Begitu juga dengan data-data selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan untuk grafik batangnya sendiri itu bertujuan untuk menampilkan jumlah judul yang berhasil terproduksi setiap periodenya. Sedangkan untuk grafik lainnya sendiri itu menunjukkan angka rating dari setiap judul di periodenya. Jadi di sini dapat disimpulkan untuk visualisasi dari line and cluster count chart ini ada dua fungsi. Karena memang grafik yang ditunjukkan pun juga ada dua bagian atau dua jenis yang berbeda. Yang pertama ada grafik batang yang menunjukkan jumlah atau angka dari judul movies yang berhasil terproduksi setiap periodenya. Sedangkan untuk grafik line chart-nya sendiri itu menunjukkan rata-rata rating dari judul movies yang berhasil direalisasikan atau diriliskan itu setiap periodenya. Misalkan satu contoh lagi di tahun 2020. Di tahun 2020 ini kita bisa lihat untuk tahun 2020 itu ditunjukkan di grafik batangnya itu ada 5 judul movies yang berhasil diriliskan. Kemudian kalau kita klik yang grafik line chart-nya, itu menunjukkan average atau rata-rata dari rating movies yang berhasil diriliskan. Jadi dari 5 movies yang berhasil rilis di tahun 2020 itu rata-rata ratingnya itu menembus angka 81,60 seperti itu. Kemudian untuk bagian yang terakhir, di sini di dalam job sheet diperintahkan setelah data selesai divisualisasikan, kita klik tombol save di directory yang kita inginkan. Jadi kita bisa klik save. Kita klik save file, kita klik file dulu, kemudian kita klik save. Nah, di sini kita save di bagian directory yang kita inginkan, bebas saja. Ini saya buat folder baru. Oke, di sini kita beri nama praktikum underscore PI 12. Untuk nama filenya sendiri bebas, kita sesuaikan saja. Di sini saya memberi nama praktikum underscore ardila PI 12. Kita klik save. Setelah kita klik save berhasil, di sini selanjutnya yang bagian keempat kita diminta untuk ekspor visualisasi ke halaman web. Di sini opsional saja karena memang versi untuk ekspor visualisasi ke halaman web itu adalah Power BI yang Pro.
Namun kita coba saja apakah nanti untuk proses ekspor visualisasi ini berhasil di Power BI yang biasa. Di sini kita lakukan prosesnya dengan cara klik file, kemudian publish, berlanjut dengan publish to Power BI mau workspace. Yang di sini kita lakukan dengan cara klik file, kemudian lanjut ke publish, kemudian dilanjut lagi dengan publish to Power BI, dan yang terakhir ke my workspace. Dan dipastikan untuk proses ekspor ini sendiri, kita harus login terlebih dahulu. Karena jika tidak login terlebih dahulu, maka kita tidak bisa melakukan publish. Karena aplikasi tidak tahu kemana file yang kita buat ini akan dipublish. Karena di sini saya sudah login, maka saya coba untuk publish. Ini ada pilihan file, kemudian publish to Power BI. Save. Kemudian di sini pilih my workspace. Kemudian select. Sini kita tunggu publishingnya. Nah, di sini terlihat bahwa publishing to Power BI-nya sudah sukses atau berhasil dijalankan. Nah, di sini ada keterangan bahwa klik open movies.ppix in Power BI untuk melihat hasil publish ke my workspace. Jadi sebelum di code it, kita coba klik ini. Di sini terlihat bahwa cannot open web browser. The web browser couldn't be launched. Please make sure that a program to open had it. Jadi di sini ada peringatan bahwasanya browser itu gagal melaunching file yang kita publish tadi. Kita coba buka link yang ada di dalam jobsheet. Kita lihat apakah file yang kita publish tadi berhasil terupload. Kita tunggu proses loginnya. Di sini ada dua file ya yang sudah terbaca. Kita lihat untuk bagian berikut. Nah, di sini sudah tampil terkait file yang kita publish tadi. Jadi untuk datanya sudah terbaca semua. Kemudian di bagian yang kedua, di mana kita diminta untuk publish ke halaman web, dengan cara klik file, kemudian publish to web. Setelah coba dijalankan, di sini di bagian pojok kiri, kita pilih klik file, kemudian di bagian Ember Report-nya kita pilih publish to web public. Di sini muncul informasi atau warning bahwasanya untuk proses publish ke web secara publik itu kita membutuhkan izin atau permission dari admin. Dan untuk bisa mendapatkan izin tersebut, kita harus mengkontak admin dari organisasi atau instansi Gmail yang kita daftarkan di dalam Power BI tadi. Jadi untuk proses publish ke download ini akan
terkendala karena kita perlu mendapatkan izin dari admin instansi di mana akun Gmail yang kita gunakan terpasang di dalam Power BI tersebut. Jadi untuk nomor 2 ini kita tidak bisa melakukan publish karena kita tidak tahu admin mana yang harus kita kontak untuk bisa mendapatkan izin agar kita bisa publish. Presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan dasar visualisasi dengan menggunakan tools atau aplikasi Power BI Desktop. Dan mungkin untuk praktikum kali ini, kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah dengan adanya dasar visualisasi yang dilakukan untuk memberikan atau menyajikan data dengan visualisasi yang lebih menarik, berwarna, dan juga beragam, itu sangatlah mempermudah bagi para pembaca, terlebih bagi orang-orang awam yang mungkin kesulitan membaca sebuah data dari banyaknya tulisan yang bertumpuk-tumpuk. Itu akan sangat mempermudah mereka karena dengan mengubah kumpulan data dalam bentuk tulisan menjadi sebuah gambar yang menarik, yang beraneka ragam, berwarna, itu jauh mempermudah orang-orang untuk bisa memahami setiap data demi data yang ditampilkan. Selain itu, dengan adanya visualisasi ini, data-data bisa terkumpulkan dengan detailnya secara masing-masing dan bisa dikelompokkan secara mendetail sehingga data tidak terkesan bercampur baur sehingga membuat pembacanya menjadi kebingungan. Selain itu, dengan adanya visualisasi dengan menggunakan Power BI ini, kita juga bisa memilih visualisasi seperti apa yang kita ingin tampilkan untuk data yang kita punya. Selain itu, kita juga bisa mengedit data kita dari segi warna, kemudian bentuk tampilan, sehingga lebih menarik dan tentunya juga membuat tampilan data-data tersebut menjadi lebih berwarna dan juga tentunya tidak terpatok pada tulisan saja. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait praktikum Jobsit minggu 12 ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.